פה? ביבי, תבוא תשב עם ראשי ועדים, ראשי מועצות, עם ראשי יישובים. מה זה פה, מדינה של איש אחד? תעצור רגע! לאן אתה רץ? שנה וחודשיים טובחים בנו, שנה וחודשיים הורגים בנו, Israel mengumumkan jeda perang terbatas di 3 wilayah Gaza usai bertubi-tubi dikecam menyebabkan krisis kelaparan. Jeda pertempuran hanya berlangsung 10 jam setiap harinya. Israel tengah menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat atas situasi kemanusiaan yang memprihatinkan di wilayah Palestina. Lebih dari 2 juta orang di Gaza menghadapi kekurangan pangan dan kebutuhan pokok yang parah setelah 21 bulan perang di Gaza. Tel Aviv disebut berada di balik kekurangan pangan kronis yang memicu kelaparan massal di berbagai wilayah jalur Gaza. Sebanyak 111 organisasi kemanusiaan dan HAM, termasuk Dokter Lintas Batas atau MSF, Save the Children, dan Oxfam, yang menandatangani pernyataan bersama menyerukan gencatan senjata yang dinegosiasikan segera, pembukaan semua perlintasan perbatasan darat dan aliran bantuan bebas melalui mekanisme PBB. Organisasi-organisasi kemanusiaan itu mengatakan bahwa gudang-gudang berisi bertonton pasokan terbengkalai karena warga dihalangi untuk mengakses atau mengirimkan barang-barang tersebut. Mereka menyatakan warga Palestina terjebak dalam siklus harapan dan patah hati, menunggu bantuan dan gencatan senjata, hanya untuk kemudian terbangun dan mendapati kondisi yang semakin memburuk. Ini bukan hanya siksaan fisik, tapi juga psikologis. Kelangsungan hidup bagaikan fata morgana. Kelompok-kelompok kemanusiaan tersebut menyerukan gencatan senjata segera, pembukaan semua perlintasan darat dan masuknya bantuan secara bebas melalui mekanisme yang dipimpin PBB. Lebih dari 2 juta orang di Gaza menghadapi kekurangan pangan dan kebutuhan pokok yang parah setelah 21 bulan perang di Gaza. PBB mengatakan pada hari Selasa 22 Juli bahwa pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang Palestina yang berusaha mendapatkan bantuan pangan sejak Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Amerika Serikat dan Israel mulai beroperasi pada akhir Mei. Selama bertahun-tahun perang, Israel juga menghancurkan infrastruktur penting seperti pabrik roti, pertanian kecil, kebun, nelayan, dan stasiun air sehingga menghancurkan sistem produksi pangan lokal. Menurut PBB dan berbagai pihak, ini memicu malnutrisi akut untuk lebih dari 90% anak-anak di Gaza. Secara de facto, blokade dan serangan yang diterapkan menjadi bentuk hukuman kolektif yang dilarang dalam hukum internasional. Prancis secara terpisah memperingatkan tentang meningkatnya risiko kelaparan yang disebabkan oleh blokade yang diberlakukan oleh Israel terhadap wilayah yang dilanda perang selama 21 bulan terakhir. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, juga turut berkomentar mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Gaza mengalami kelaparan. Dia bahkan menyebut kelaparan massal itu merupakan buatan manusia, namun tanpa menyebut nama Israel. Israel justru membantah sebagai penyebab kelaparan massal di daerah kantong Palestina tersebut. Juru bicara pemerintah Israel, David Mansour, menegaskan Israel tidak memicu kelaparan massal di jalur Gaza. Tidak ada kelaparan yang disebabkan oleh Israel. Ada kekurangan pasokan buatan manusia yang diatur oleh Hamas, tegas Mansour dalam pernyataannya. Mansour menuduh Hamas yang serangan mengejutkan pada 7 Oktober 2023 memicu perang berkepanjangan di jalur Gaza, telah menegaskan distribusi pasokan bantuan kemanusiaan dan mencari bantuan untuk diri mereka sendiri atau menjualnya dengan harga yang melambung. Dia juga menyalahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan rekan-rekannya karena gagal mengangkut truk-truk berisi bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya yang telah mendapatkan izin dan menunggu di seberang perbatasan Gaza. Kini truk-truk bantuan mulai memasuki jalur Gaza dari Mesir. Media pemerintah Mesir telah mengonfirmasi pergerakan konvoi tersebut dengan membagikan rekaman truk di daerah perbatasan. Namun truk yang melintasi perbatasan Rafah tidak dapat memasuki Gaza secara langsung karena sisi perbatasan Palestina telah direbut militer Israel pada tahun lalu dan mengalami rusak parah. Mereka harus memutar beberapa kilometer ke perbatasan Kerem Shalom atau Kerem Abu Salem di dekatnya yang dikuasai oleh Israel. Di sana mereka diperiksa sebelum diizinkan masuk ke Gaza Selatan.
Berdasarkan rekaman AFP menunjukkan truk-truk besar yang syarat dengan karung putih bergerak melalui sisi Mesir dari gerbang Rafah. Beberapa truk menampilkan logo bulan sabit merah Mesir, sementara yang lain berbendera Emirat dengan tanda bertuliskan Uni Emirat Arab, bantuan kemanusiaan untuk Gaza, proyek dukungan air di Gaza. Israel kini mengumumkan jeda taktis dalam pertempuran di 3 wilayah Gaza. Israel menyebut akan mengizinkan PBB dan badan-badan bantuan untuk membuka rute darat yang aman guna mengatasi krisis kelaparan. Dilansir AFP Minggu 27 Juli 2025, militer juga mengatakan telah mulai mengirimkan makanan melalui udara ke wilayah tersebut. Meski demikian, Israel tetap menolak tuduhan berada di balik krisis kelaparan Gaza. Jeda pertempuran akan terbatas pada wilayah-wilayah yang menurut militer tidak dioperasikan oleh pasukan Israel saat ini, yaitu di Al-Mawasi, Deir el-Balah, dan kota Gaza, dan akan berlangsung dari pukul 10 pagi hingga pukul 20 malam setiap hari. Namun, pernyataan Israel menambahkan bahwa rute-rute aman yang telah ditentukan juga telah dibuka di seluruh Gaza untuk memungkinkan perjalanan yang aman bagi konvoi PBB dan organisasi bantuan kemanusiaan yang mengirimkan dan mendistribusikan makanan dan obat-obatan. Organisasi kemanusiaan menyebut jeda ini tetap tidak memadai. PBB melaporkan bahwa lebih dari 1.000 warga sipil tewas saat mencoba mendapatkan bantuan, dengan ratusan anak meninggal karena malnutrisi akut. Kondisi tetap memprihatinkan meskipun ada penerbangan bantuan udara dari Jordan dan UAE, serta pengiriman truk dari Mesir dan jalur darat yang mulai dibuka kembali secara terbatas. Israel menuduh bahwa semua penderitaan pangan disebabkan oleh Hamas. Penimbunan, distribusi tidak adil, menolak syarat kesepakatan. Namun, semua laporan independen dari PBB, Lembaga Kemanusiaan dan Pemerhati HAM menyimpulkan bahwa blokade Israel dan penghapusan infrastruktur warga menjadi penyebab utama krisis pangan. Bahkan Israel Katz dan pejabat tinggi menyatakan bahwa bantuan yang diizinkan masuk disalahgunakan oleh Hamas dan UNRWA. Tetapi laporan pihak ketiga menunjukkan bahwa izin akses sangat terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan minuman warga Gaza. Secara hukum internasional, sejumlah entitas termasuk Mahkamah Kriminal Internasional bahkan menyebut tindakan ini bisa masuk kategori kejahatan perang dengan penggunaan kelaparan sebagai metode perang atau hukuman kolektif terhadap populasi sipil yang dilindungi hukum internasional. Israel menyalahkan Hamas atas kelaparan massal di Gaza dengan mengklaim bahwa Hamas menghambat distribusi bantuan dan menunggangi penderitaan warga untuk kepentingan politik. Namun bukti dari Badan Internasional dan LSM menunjukkan bahwa kelaparan ini adalah akibat langsung dari blokade total yang diterapkan oleh Israel sejak Maret 2025, serta menghancurkan infrastruktur pangan warga dan pembatasan kudapan dasar pangan dan medis. Gagalnya perundingan gencatan senjata membuat situasi politik semakin buntu, sementara warga sipil tetap menjadi korban utama dari kebuntuan itu. Walaupun pada akhir Juli Israel mulai membuka sedikit akses bantuan dan menerapkan jeda militer terbatas, situasi darurat tersebut tidak tertolong cukup cepat, malnutrisi dan kematian massal terus terjadi. Israel tetap menolak tuduhan penggunaan kelaparan sebagai senjata, sementara lembaga internasional tetap menyatakan sebaliknya, bahwa situasi ini adalah akibat blokade sistemik dan diskriminatif yang melanggar hukum kemanusiaan internasional.